Assalamualaikum, bertemu dengan Agim Channel. Hari ini Agim Channel akan memaparkan terkait dengan ataupun perkenalkan sebuah aplikasi yang diharapkan bisa digunakan bagi desa untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Dan aplikasi ini terinspirasi oleh Perka LKPP nomor 12 tahun 2019 yang bahwasannya pengadaan barang dan jasa di desa dapat dilaksanakan secara elektronik. Inilah dia si balon desa. Dan ini aplikasi yang diharapkan bisa digunakan di pemerintah desa, dan ini juga dalam rangka untuk mengikuti kegiatan inovasi daerah di Kabupaten Pangandaran tahun 2022. Aplikasi si balon desa atau sistem informasi belanja online di desa yang memungkinkan desa dapat berbelanja secara online dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Si balon desa diharapkan dapat menyederhanakan pelaku PBJ di desa. Penyederhanaan proses PBJ di desa, seluruh sumber anggaran yang ada di desa itu bisa dilaksanakan melalui aplikasi si balon desa. Kemudian ada akses bagi UMKM untuk memasarkan produk yang ada di desanya masing-masing untuk bisa bersaing dengan UMKM yang lain yang ada di sekitar desa masing-masing. Si balon desa diharapkan menjadi sebuah aplikasi yang memiliki informasi, yang mana informasi ini digunakan untuk barang dan jasa serta penyedia. Ada perbandingan penyedia, bisa mendapatkan barang dengan kualitas dan harga yang terbaik. Ada pengawasan transaksi, ini digunakan bagi SKPD yang berkepentingan dengan desa, memudahkan tim auditor untuk melaksanakan pengawasan terkait dengan pengadaan barang dan jasa di desa. Si balon desa ini diharapkan memiliki fitur-fitur yang sangat luar biasa, ya, yang mana pertama fitur tersebut adalah sistem belanjanya ini bisa dilaksanakan secara online. Kemudian juga ada video tutorial untuk memandu proses PBJ, ada jasa antar barang, kemudian ada metode pengawasan, ada pembayaran yang bisa dilaksanakan secara cashless ataupun non tunai. Nah, bukti transaksi diunduh dan dapat dicetak sebagai bukti pertanggungjawaban. Si balon desa ini merupakan solusi untuk penyedia. Usaha bisa dilaksanakan secara daring ataupun online, ya. Kemudian ada kemudahan dalam metode pengawasan bagi yang berkepentingan dengan desa untuk melaksanakan pengawasan, sangat memudahkan, diharapkannya seperti itu. Kemudian pembayaran bisa dilaksanakan secara non tunai, ya. Ini untuk meminimalisir adanya penyalahgunaan penggunaan anggaran di desa. Kemudian pihak BUMDes ke depannya ataupun penyedia bisa bekerja sama dengan pihak BUMDes untuk menyediakan jasa kurir ataupun jasa pengantaran barang. Jadi semua stakeholder yang ada di desa ini bisa bergerak, semuanya yang bergerak di bidang ekonomi, baik ekonomi pengadaan barang dan jasa maupun di sisi transportasi. Kemudian di aplikasi ini diharapkan bisa untuk memudahkan rekan-rekan pemerintah desa untuk membuat sebuah pertanggungjawaban, ya. Pertanggungjawaban yang mana bisa diunduh dan bisa dicetak bukti transaksi ini dan tercatat di database. Meskipun dokumen fisiknya hilang, itu bisa diunduh kembali oleh rekan-rekan di pemerintah desa untuk dijadikan bukti pertanggungjawaban dari pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di desa. Si balon desa ini juga bisa dijadikan sebuah solusi ke depannya. Pertama, aplikasi ini berbasis web. Desa melakukan
login, mengisi nama usernya, kemudian mengisi passwordnya, kemudian login. Nah, di sini pemerintah desa bisa memilih barang ataupun jasa yang dibutuhkan sesuai dengan RAB yang telah ditetapkan di dalam APBDes. Ya, misalkan buku tulis, desa bisa melihat beberapa mitra yang sudah terdaftar di dalam aplikasi Si Balon Desa ini, bisa membandingkan dengan melihat harga terendah, ya, perbandingan harga maupun dengan kualitas barang sesuai dengan spesifikasi teknis dan ataupun rencana pengadaan barang, dan bisa menentukan harga perkiraan sendiri. Nah, kemudian setelah desa sudah menetapkan sesuai dengan spesifikasi teknis, desa langsung bisa memilih barang yang telah ditetapkan. Kemudian dilanjutkan dengan proses pengadaan barang jasa. Desa bisa menetapkan berapa jumlahnya, berapa besaran anggaran yang disepakati, ya. Kemudian nanti penyedia menerima report tersebut, ya, dan memastikan barang itu akan dipesan. Dan kemudian dari aplikasi ini, rekan-rekan pemerintah desa juga bisa melihat bagaimana proses pengadaan barang jasa, proses persetujuannya, kemudian proses barang dan jasanya, kemudian ada proses pembayaran, juga ada proses pengantaran sudah sejauh mana barang tersebut dikirimkan. Jika sudah disetujui dan sesuai dengan yang dipesan, kemudian barang akan diantarkan oleh si penyedia ke tempat tujuan, yaitu di pemerintah desanya masing-masing. Nah, ketika barang dikirimkan, ya, ini juga harus diperhatikan bahwasannya barang yang dipesan sudah sesuai dengan yang ditentukan. Jika tidak sesuai, rekan-rekan pemerintah desa ini bisa melakukan retur ataupun pengembalian, ya, dan pastikan barang yang diterima itu sesuai dengan yang dipesan. Ya, jika sudah sesuai, pemerintah desa bisa langsung menerima barang tersebut dan menandatangani berita acara serah terima barang. Menandatangani berita acara serah terima barang. Jika sudah sesuai, ini rekan-rekan pemerintah desa bisa menandatangani berita acara serah terima barang. Kemudian si penerima barang membuat surat permintaan pembayaran yang kemudian nanti diserahkan kepada bendahara pengeluaran ataupun kaur keuangan untuk melakukan pembayaran kepada si penyedia barang dan jasa dimaksud.